Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram. Hadis ke-722. Hadis ke-722. 722. Wa an Aliyin, dan dari Ali ibni Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an abi'a gulamaini akhawaini, agar menjual dua remaja yang bersaudara. Ini kasus perbudakannya. Fabi'tuhuma, lalu aku menjual mereka berdua, wa farraqtu bainahuma, dan aku pisahkan di zaman perbudakannya. Fa dzakartu dzalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka aku menceritakan itu kepada Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, adrikhuma fartaji'huma, adrikhuma, susulah keduanya, fartaji'huma, dan kembalikan. Jadi yang sudah dijual itu tolong disusul dan diminta untuk dikembalikan. Wala tabi'huma illa jami'an, jangan kamu menjual keduanya illa jami'an, kecuali semua. Apa pesan dari hadis ini? Tidak membolehkan dua bersaudara dipisah. Ya, jadi kalau ada budak dua bersaudara, nah jangan sampai dijual satu terpisah, jangan. Jadi harus gandeng. Itu pesan dari hadis ini. Apa kesimpulan dari hadis ini? Hadis ini rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad, wa rijaluhu thiqatun, tokoh-tokohnya thiqah, bisa dipercaya. Wa qad sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, wa Ibnul Jarud, dan Ibnu Jarud, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, wal Hakimu, dan Hakim, wa Tabraniyu, wa Ibnul Qattan, Tabrani dan Ibnu Qattan. Bayangkan ini. Hadis ini tidak masuk kategori 6 ya. Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Hakim, Tabrani, Ibnu Qattan. Ada 8. Ini di luar Kutubus Sittah itu masih ada lagi. Ya, kurang lebih kitab yang 6 itu ada sampai 14 lah mungkin itu. Jadi ada perawi hadis, pengumpul hadis namanya Ibnu Hibban. Ya, ada Tabrani. Saudara kan suka dengar riwayat Tabrani. Itu bukan dari buku yang 6. Berarti kita harus belajar lebih banyak lagi. 6 buku saja sudah disampaikan di hari Kamis ya. Itu 6 itu baru jilid 1 aja nggak selesai-selesai. Itu semuanya ada 22. Apa kesimpulan dari hadis ini? Butlanul bai' inda tafriq baina akhwain ma tahrim indal jumhur. Batil
atau batal jual beli dengan cara memisahkan dua saudara. Nah, ini sudah di zaman perbudakan ya. Perbudakan itu dihapuskan oleh Inggris 19 sekian di abad 20. Jadi bukan oleh kita, oleh Inggris. Perbudakan dihapuskan. Ya nggak tahu kalau dahulu tidak dihapuskan apa masih ada apa enggak. Penyebab perbudakan itu karena kalah perang. Laki-laki dewasa ditawari untuk masuk Islam. Kan? Nah, yang perempuan itu pilihan. Mereka mau enggak? Tapi ada sesi tertentu mereka jadikan budak. Nah, sekarang bisa enggak begitu? Ya, enggak ada kesepakatan. Paling pertukaran tawanan sekarang. Tapi dalam bentuknya suka ada perbudakan. Tidak legal ya, seperti karyawan-karyawan yang direkrut untuk ikut kapal. Ya, ada pengaduan tuh orang-orang Indonesia nggak dikasih gaji, dia melaut sekian tahun tuh. Makanannya terbatas, itu perbudakan sebenarnya. Ya, tidak semestinya. Nah, itu harus penanganan ketat. Jadi peduli pada warga negara untuk pemerintah Indonesia ini kurang dibandingkan dengan Amerika contohnya terhadap warga negaranya. Ya, kalau sampai diapa-apain, contohnya Australia itu pernah tertangkap bandar narkoba kan, dihukum. Bagaimana pemerintah sana? Langsung mengompori, jelek-jelekin Indonesia. Kalau kita mah menang baik. Memang ada beberapa yang mau dihukum mati. Nah, kita tolong. Nah, itu ya. Yang kedua, ya harumu tafriq baina akhwain bi ayyi wajhin min wujuh. Haram memisahkan dua saudara dengan cara bagaimanapun. Nanti kalau di binatang, pada binatang antara induk dan anaknya yang masih belum mandiri, nah itu nggak boleh kita pisahkan. Kita jual induknya saja, anaknya terpisah nggak boleh. Kalau masih ngikut-ngikut tuh, masih ketergantungan dengan induknya. Tapi kalau udah mandiri sih nggak. Wa yulhaqu bil bai'i tahrimu tafriq bisa iril uqudi al munsyi'ati li tafriq. Begitu disamakan juga transaksi yang memisahkan dua pihak ya, yang tidak boleh dipisahkan. Kal hibati wan nazar, seperti hibah dan nazar. Kalau kita menghibahkan binatang atau makhluk tertentu yang sepasang, induk dan anaknya belum misah, itu tidak boleh satu, harus satu paket. Wa kullu makana bi ikhtiyaril mufariq wa amat tafriq bil qismah falaisa bi ikhtiyari. Itu kalau diinisiasi oleh yang memberi. Ya, tapi kalau nanti dalam pembagian itu harus dibagi, ya nggak ada masalah. Contohnya dalam waris. Dalam waris ada pembagian yang harus menentukan induk dan anaknya terpisah. Nah, itu tidak masalah. Ya, contohnya salah satu harta dari yang meninggal, binatang, induk dan anaknya. Nah, ini kan harus dipisah contohnya kan. Karena berdasarkan bagian waris dia hanya dapat induknya. Nah, kalau begitu nggak masalah. Jadi memang seabrek masalah ya dalam Islam itu. Semua masalah dibahas. Yang ketiga, ikhtalafal ulama fi sihatil ikhraj anil milki wa nahi al mustaq li uqubat. Ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya, keabsahannya. Kalau terpaksa itu dilakukan, sah apa tidak? Faraqallahu bainahu wa baina ahibatihi. Ya, dalam sebuah hadis Allah mengatakan, maka Allah akan memisahkan dia dan orang yang dicintai. Tuh, ya, diancam begitu. Faqala Abu Hanifah yan akidul bai'i fi ma'al isyan. Kata Abu Hanifah, kalau itu terjadi
memisahkan dua yang tidak boleh dipisahkan, induk dan anaknya, ya kan? Kalau dipisahkan juga gimana? Sah, cuma berdosa. Wal amru bil irtija yahtamil anau yaqidu bi'aqdin jadidin yardal mushtari. Nah, dalam hadis ini diminta untuk dibalikin, susul si pembelinya, ya, kemudian dinego ulang. Nah, perintah untuk dikembalikan ini berarti apakah dengan akad baru atau tidak? Kan nanti restitusi kan, hitung-hitungan. Nah, bagaimana kalau uangnya nggak cukup, cuma buat induk doang, ya, berikut anaknya sekian, apakah dibatalkan? Nah, itu yang harus dinego ulang. Yang keempat, an-nahyu anit tafriq yashmil kulla zawil ahrami. Larangan ini, ya, meliput semua bentuk pemisahan. Ya, jadi Islam itu tidak membiarkan semua orang kaya bebas bertransaksi. Ada benda-benda tertentu yang harus memenuhi syarat. Ya, jadi transaksi dianggap tidak sah. Contohnya jual beli kotoran. Jual beli kotoran karena itu dianggap najis, itu tidak sah. Jual belinya. Mungkin termasuk jual beli petasan. Dianggap batil. Iya, karena madarat. Atau jual beli benda tertentu yang hanya bisa dipakai untuk kejahatan. Tapi kalau multifungsi sih tergantung niat orang itu, ya. Karena yang melepas kan nggak tahu. Yang melepas tuh nggak tahu. Seperti di Jawa, ya, saya selama hidup di Jawa itu ada kebiasaan pedagang tidak mau menjual alat-alat yang akan cenderung bisa dipakai untuk kekerasan. Contohnya pisau, jarum, gunting setelah maghrib. Kalau di Jawa Tengah, ya. Nah, tapi di sini kayaknya nggak ada. Beli gunting habis maghrib nggak mau dia. Sebab berpotensi digunakan untuk kejahatan. Atau beli pisau dapur sekalipun. Pada maghrib nggak mau dia. Sebab itu khawatir dipakai untuk kejahatan. Mungkin kalau di sini sih enggak sih kayaknya. Belum nyoba, ya. Sama, ya? Nggak tahu di sini. Harus sekali-kali sih nanya-nanya. Saya mau beli pisau pada maghrib. Kalau di Jawa Tengah itu rata-rata nggak mau. Kan saya dulu juga kan jualan. Saya pesan yang punya toko itu, jangan jual kalau habis maghrib. Yang kelima, yadullu ahadzal hadis wal haditsus sabiq ala riayatil janibil insani fi muamalati ariqa. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu, ya, menjaga dari sisi kemanusiaan. Jadi tidak sekedar keuntungan, tapi dilihat juga dari sisi kemanusiaan. Jadi tidak boleh dipisah. Ya. Jadi Islam itu tidak melihat transaksinya saja, asal untung gitu. Nah, tapi diperhatikan yang terlibat dengan transaksi itu apa? Akibatnya. Ya. Jadi begitu adil, ya, Islam, ya. Makanya kurang mendapat restu. Kemarin ini ada pernyataan lagi dari salah seorang senat Amerika, ya. Dia mengatakan begini, kita bukan takut kepada pemerintah dari negara-negara muslim. Dia bilang gitu. Yang kita takuti itu Islamnya. Pemerintahnya kita nggak takut. Karena semua udah tunduk pada kami. Tapi Islamnya itu yang kita takuti. Jadi Islam kalau sampai menjadi penggerak persatuan, wah, itu akan menimbulkan kekuatan yang sangat besar.
Jadi singkatnya gini, mereka tidak ingin peradaban dunia dipimpin lagi oleh Islam. Kan dulu mah dipimpin oleh Islam, setelah sekian abad gitu kan, lalu sekarang dipimpin oleh Barat. Nah, mereka tidak ingin balik lagi. Karena sedikit-sedikit sudah ada kecenderungan begitu. Contohnya wali kota New York ya, Muslim. Ya kan? Kemarin dia potong kurban. Sekian dia tunjukkan di depan banyak orang. Nah, itu menimbulkan kebencian bagi orang-orang, dengki dia. Walaupun tidak mengganggu dengan memperlihatkan agama Islam itu dakwah ya, dia kurban itu kan ajaran Islam. Orang itu benci. Jadi ya memang begitulah. Mereka jadi dengkinya itu bukan karena wa manaqamu illa an amanu ya. Jadi mereka tidak menyiksa melainkan karena kita beriman pada Allah. Bukan pada orangnya, tapi karena keberimanannya itu. Ya Islamophobia. Yang terakhir, innal tafriqa bainal bahima wa waladiha fihi wajhan. Memisahkan antara binatang dan anaknya itu ada dua wajah. Ya. La yasihu linahi sallallahu alaihi wasallam an ta'dzibil bahaim. Pertama tidak sah. Jadi ada yang mengatakan sah dan tidak sah. Kalau sah plus dosa. Kalau tidak sah ya dianggap transaksi itu batal. Kalau dipakai berarti haram. Iya, syarat berarti. Wa yasihu qiyasan ala dzabhi wa huwal aula. Nah, ada yang mengatakan sah dikiaskan terhadap menyembelih. Tuh ya. Hadis berikutnya adalah tas'ir, mematok harga. Bolehkah kita mematok harga dengan kekuasaan kita? Boleh enggak? Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, dia berkata, ghala si'ru, suatu saat harga-harga membumbung tinggi. Tuh, pernah di zaman Rasulullah harga-harga naik. Ghala si'ru bil Madinah, di Madinah ya. Ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah. Jadi di zaman Rasulullah pernah terjadi harga-harga barang naik seperti sekarang ini. Faqalan nasu, orang-orang berteriak, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghala si'ru, harga-harga naik, fasa'ir lana, buatlah patokan harga. Ya, kata mereka, dipatok, jangan kita biarkan harga dipermainkan oleh spekulan. Kalau orang di sini bilang katanya 9 naga. Siapa yang membuat mereka jadi naga? Ya kita sendiri. Kitanya nggak pernah mau jadi naga, ya kan? Jadi cacing, gede sedikit bubar, gede sedikit bubar, kita begitu. Fasa'ir lana, faqala Rasulullah, maka Rasulullah, jadi mereka minta tolong tetapkan harga, dipatok. Lalu Rasul menjawab, innallahal wal musa'ir, Allah lah yang menentukan harga. Al-qabid, yang menggenggam, al-basit dan melapangkan, ar-raziq dan memberi rezeki. Sekarang para ahli ekonomi terus belajar ya, apa penyebab kenaikan harga. Itu kan? Dipelajari terus tuh, bagaimana supaya ditekan ya. Singkatnya mah kepercayaan ujung-ujung. Iya. Penyebab kenaikan harga itu apa? Yaitu diantaranya dolar naik, kurs ya. Terus apa lagi? Kurangnya transaksi. Ya. Kurangnya transaksi, kemudian minyak naik. Nah, minyak masih dipatok ya. Masih dipertahankan walaupun minyak-minyak yang di luar subsidi sudah naik. Merangkak naik karena mau tidak mau efek dari Selat Hormuz ya kan? Perang. Itu ada yang nggak bisa dikendalikan. Tapi yang paling tertinggi itu puncaknya adalah kepercayaan. Jadi barang naik, kenapa kita dengan
Malaysia contohnya. Kok Malaysia nggak begitu terasa? Kok Singapura dengan negara yang begitu kecil bisa mempertahankan dolarnya? Nah ini yang harus dipelajari dengan baik. Ya, kalau ada kepala negara yang bisa fantastis menurunkan dolar, itu Pak Habibie. Saat beliau menduduki jabatan presiden, itu kurang lebih membumbung sampai 18.000. Ya, 19 apa? Kemudian ketika beliau turun, 7.500. Itu jarang bisa dilakukan oleh orang. Luar biasa. Tapi sebegitu kemampuannya, pertanggungjawabannya ditolak. Itu yang saya sesali. Sangat-sangat ini. Orang pinter dipercaya oleh dunia. Kalau dia mau, dia bekerja di luar, dia hidup mewah. Karena dia prestir kan. Tapi dia ingin, ya, karena loyal terhadap bangsanya, atas sumpahnya, dia sumpah akan mendukung negaranya. Nah, tapi kita kurang mendukung ya, nah itu yang patut disesal. Walaisa ahadun wa ini la arju an alqa Allah Ta'ala, dan aku ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala. Walaisa ahadun minkum yatlubuni, sementara tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntut aku bi madlamatin fi damin wala malin, karena kezaliman ya pada darah dan pada harta. Jadi di ujung hadis ini Rasulullah mengatakan, setelah aku ingin jumpa dengan Allah tidak bermasalah. Aku ingin jumpa dengan Allah tidak bermasalah karena dituntut oleh kalian kezaliman baik dalam harta maupun dalam darah. Nah kita kan nggak mengerti ini. Apa maksud ini? Apa kesimpulan hadis ini? Tahrimut tas'ir. Kita tidak boleh mematok harga, tapi dengan tujuan berbuat zalim. Ya, contohnya kita tahu tuh benda ini akan naik. Oh, maka kita simpan sebanyak-banyaknya. Ya, nanti di saat puncak harga kita keluarin. Nah, itu berbuat zalim. Seperti yang dilakukan saat Covid kan. Mereka menyebar virus sekaligus menciptakan vaksinnya. Orang pada sakit, supaya sembuh belinya ke dia. Nah, ini kan mengkomersilkan penyakit. Ya, ini suatu keputusan yang amat kejam sebenarnya. Tapi kita tidak berbuat banyak. Sampai sekarang tidak terungkap. Ya. Penyebab utama itu apa? Kan dari Cina itu kan. Mulanya itu. Kalau pertama yang kena korban itu dari Bali. Orang Bogor yang ada di Bali bertemu dengan orang-orang bule. Nah itu mulanya dari situ. Sampai sekarang tidak terungkap penyebabnya kenapa. Apa kebocoran nuklir, apa keracunan, supaya tidak terulang. Wa annahu mazlamatun, dan sesungguhnya ini bentuk zalim. Ya. Wa wajhuhu anan nas musallatuna ala amalihim, dan wajahnya ini wajah tidak bolehnya, wajah kezaliman. Manusia-manusia tertentu menguasai harta. Nah, yang disebut dengan apa? Oligarki. Jadi pengatur Indonesia ini hanya segelintir orang, nggak sampai 100. Yang menguasai Indonesia ini hanya segelintir orang. Ada satu orang yang kekayaannya itu setara, ya, setara dengan sekian juta penduduk Indonesia. Ada. Jadi ini harus ada yang ngatur. Jadi harus orang kuat ya. Nah, Muslim yang kaya itu di Indonesia masih jarang. Apalagi Muslim yang taat. Lagi Muslim yang biasa saja lah. Itu jarang. Apalagi yang bermanhaj salafus saleh. Jarang pisan. Ya, dulu ada polisi yang anggota KPK itu siapa tuh?
novel ya, novel Baswedan yang matanya disebor itu. Iya, nah itu polisi yang jujur itu. Iya. Polisi yang jujur kan. Jarang yang begitu, sama itu jadi korban begitu. Setiap orang baik selalu menjadi korban, jadi pada takut. Mau jadi orang benar tuh. Ini harus dikendalikan oleh orang benar. Kalau enggak ini akan berlarut-larut terus. Ya. Kekayaan Indonesia akan dikuras habis oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Wa tas'ir hijru alaihim. Karena tas'ir, penetapan pematokan harga, itu menyempitkan mereka. Ya ini kalau menyempitkan, tapi ada juga pematokan harga yang membuat kita senang. Ya, antara lain harga BBM di seluruh tempat sama. Itu tidak mudah loh. Ya kan? Karena kan distribusinya kan ada yang jauh, ada yang bisa harganya sama. Itu kan luar biasa tuh. Ya kan? Penyaluran ini Pertalite di tempat semua sama. Coba kalau nggak sama, waduh. Juga kita bikin pusing. Ya, kemudian benda-benda tertentu, terutama sembako, ya. Sembako, LPG, tuh, yang asalnya dari pemerintah berapa, dijual berapa tuh oleh rakyat. Ya kan? Bagaimana kalau produksinya bukan dari pemerintah, lebih parah lagi. Nah, itu harus ada pengawasan semestinya. Bukan itu saja, di tingkat petani itu pupuk dipermainkan oleh beberapa orang tertentu. Jadi pupuk palsu yang dijual, akhirnya petani rugi. Nah ini pengendalian harga, bagaimana caranya petani bisa mendapat untung, rakyat juga tidak untung. Nah, bagaimana cara masyarakat luas? Ya contohnya diberi insentif. Kita kayaknya pemerintah itu kurang. Walaupun presiden kita ini dulu di bagian tani dulu kan, pimpinan tani seluruh Indonesia kan dulu ini, jadi harusnya dia ngerti, tapi nggak ada sentuhan dari tentang pertanian, nggak ada. Dia kan dulu mantan pimpinan buruh tani se-Indonesia ya kalau nggak salah. Maksudnya seperti dulu, contohnya dalam peternakan tuh ada tapos, terus pemeliharaan tanaman-tanaman langka. Nah, dulu tuh ada di Bogor tuh. Iya, sekarang bagaimana kabarnya nggak tahu. Kan di Indonesia ini ada tanaman tertentu yang langka yang harus dilindungi. Terus binatang-binatang tertentu, kalau nggak dilindungi nanti punah dia. Contohnya itu. Nah ini harus ada. Ya, begitu juga minyak goreng. Bagaimana minyak goreng itu bisa dinikmati? Jangan bahan mentah kita bawa ke sana, terus dibalikin lagi ke kita. Kenapa nggak diproses langsung? Jadi aja begitu, lalu disebar ke masyarakat. Jadi jangan sampai mentahnya kita ke sono, keluar, nanti balik lagi kita jadi aneh gitu. Kenapa harus ke sono? Gitu. Ya kadang-kadang perputaran barang itu, Pak Hilman, karena saya dulu kan di bidang paket ya. Kadang-kadang benda itu produk Garut, tapi untuk dibawa ke Jakarta, dioper dulu ke Surabaya. Dilabel di sana? Iya, dilabel di sana. Seharusnya kan kalau dari Garut ke Jakarta kan murah karena lebih dekat, tapi dioper dulu ke Surabaya. Jadi orang Jakarta taunya produk Surabaya. Aneh gitu. Kita juga melihat aneh, tapi itulah. Jadi itu sudah dipesan oleh si pemilik barang, nanti kamu ke Surabayain, dari Surabaya kamu ke Jakarta, jadi double. Ya tukang paket mah seneng aja. Iya. Tapi kita melihat aneh, begitulah benda di Indonesia, barang di Indonesia. Jadi sirkulasi barang ini dikuasai oleh orang-orang tertentu, sehingga jatuh ke pemakai jadi mahal. Nggak ada yang peduli begitu tuh. Nah, seperti yang saya katakan tuh, ada peneraan. Siapa yang menjamin kiloan di pasar itu pas? Siapa itu yang menjamin itu? Kan ini kan kalau sekilonya kurang sekian gram contohnya, itu kan harus dihukum.
Ya, kalau kita sih mungkin dirugikan sekali, tapi orang lain berkali-kali itu. Kejujuran masuk. Ya, faktor kejujuran kurang. Jadi harus ada razia itu. Soal ukuran dan takaran itu harus ada di pasar-pasar. Bagian tera ulang. Ya, jadi kalau di Jawa itu pengaturan tentang frekuensi udara. Tidak boleh sembarang orang pakai udara untuk siaran. Itu tertib di sana. Di sini enggak? Iya. Di sini enggak tertib. Begitu juga takaran dan meteran. Itu setiap tahun ada capnya. Tahun berapa? Jadi kalau orang beli pakai meteran terus dia capnya 2025, berarti udah kadaluarsa, enggak boleh. Ada tera ulang. Nah, di sini itu kurang. Timbangan digital hancur dipakai. Iya. Itu yang menyebabkan kenapa orang lari ke mall akhirnya. Jadi jangan disalahin masyarakat karena nggak pas dia. Mahal dikit, tempatnya sejuk, nggak becek kan? Nah, itu dia becek. Bapak lihat di pasar modern. Pasar modern tuh. Jadi ternyata rakyat kalau dimanjakan dengan bersih itu dia lebih rame. Ada pemeriksaannya di sana itu ketat, bersih. Jadi nggak ada sampah-sampah dinumpuk, nggak ada becek-becek tuh nggak ada. Jadi di sana orang istri kita ya kalau belanja di pasar modern itu sudah nyaman karena mau bikin ini bumbunya sudah ada. Nggak perlu ngulek lagi. Tapi ada juga yang sendiri ada. Terus contohnya kita mau ikan yang model apa? Dikuliti, tinggal dagingnya saja. Ada tahapan-tahapannya itu. Semuanya ada di sini mah nggak susah. Iya, banyak opsi. Sehingga membuat nyaman. Ramai dia. Jadi semakin bersih, semakin ramai. Jadi penentuan harga ini harus mendapat sentuhan pemerintah. Nah, sekarang sudah ada turun lagi Koperasi Merah Putih. Nah, sejauh mana kerjanya, bagi hasilnya, apa yang menguntungkan masyarakat bagaimana, wallahu a'lam. Khawatirnya menjadi bidikan korupsi ya, karena sudah MBG sudah terbukti pimpinan tertingginya kena. Nah, ini kemarin dilantik lagi penggantinya. Kata mahasiswa sih mau ngomong ini lebih pinter ini. Perempuan. Tapi katanya lebih pinter. Lebih pinter ini dalam arti tanda kutip. Kalau negatif kan licik. Kata seruan dari mahasiswa UGM sih ya lebih licik. Katanya begitu. Makanya ketika dia ngotot, jangan asal tuduh. Kami bisa buktikan. Mahasiswa ngotot. Kalau mahasiswa biasanya nggak ada kepentingan kalau nggak ditunggangi, biasanya murni. Harusnya pemerintah juga mendengar gitu. Teriakan-teriakan dari kampus karena mereka kan menguji punya data biasanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ihtikar. Ada larangan lagi ihtikar. Ihtikar ini adalah menimbun. Hadis ke-724 dari Ma'mar bin Abdillah an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahtakiru illa khati'un. Tidak menimbun kecuali orang yang salah. Kesalahan, kekeliruan, ya. Jadi pengertian menimbun ini yang perlu mendapat definisi yang tepat. Menimbun itu bagaimana? Ya, karena kalau orang agen besar, dia banyak barangnya, ya wajar karena dia berbagi. Yang dimaksud dilarang di sini adalah ada niat. Ya, dia sudah tahu pasarannya naik, ada bocoran, dia beli tuh sebanyak-banyaknya untuk dijual saat harga tinggi. Itu yang tidak boleh. Ya, dulu pernah dirazia tentang sapi, harga sapi, daging sapi ya, yang melambung tinggi. Di Tangerang itu didapati satu kandang yang bermuatan lebih dari 100 hewan. Itu terjadi perdebatan tuh antara si peternak dengan pemerintah, dengan petugas. Kata petugas sih menimbun. Oh tidak, wong kami ini sirkulasinya Iya, gimana bisa disebut nimbun?
Nah itulah, harus ada definisi yang pas. Di tingkat tertentu barangnya sekian, harus tahu. Ya, bahkan dulu ada di zaman gubernur pilihan kita yang sudah turun, DKI karena kebutuhan dagingnya cukup tinggi, dia bekerja sama dengan pemerintah Nusa Tenggara untuk ternak. Dulu kan pernah ada kan, digagas. Sekarang nggak kedengaran lagi. Dibiayai sama dia tuh. Nanti sapinya diangkut ke Jakarta. Itu upaya-upaya baik itu. Karena kebutuhan kota kita berapa, udah jelas itu. Daripada kita membuka impor yang belum tentu jelas halal haramnya. Biasanya dari Australia, New Zealand. Sampai mereka punya ternak onta tuh bisa. Kita nggak tertarik. Onta, karena susu onta katanya sangat lebih tinggi. Iya, lebih tinggi nutrisinya daripada susu sapi. Akhirnya kita nggak tertarik sama sekali. Nah itulah dulu digagas oleh presiden yang dulu itu Tapos. Bagus, nggak tahu kemana kan. Udah acak-acakan sekarang. Iya, katanya udah acak-acakan. Dulu sering diperlihatkan panen raya, sekarang sudah nggak pernah ada. Ya kan? Bangga itu kita panen. Dulu kerawang sekarang pabrik semua sekarang. Iya itu makanya. Nah, itulah harus ketat itu. Kalau enggak ya kita nanti ketergantungan pada pangan. Ya, kemerdekaan pangan tuh dimulai dari situ. Kalau enggak negaranya akan kacau. Saya rasa pokoknya harus pemikiran jangka lama. Karena apa? Dulu itu terpikir begitu karena dia punya namanya repelita. Ada rencana dulu, kan sekarang ini nggak ada rencana. Iya kan? Tumpang tindih gitu loh. Iya. Iya, jadi fokusnya pelita satu ini, pelita kedua ini, pelita ketiga ini. Harusnya begitu kita buat jangka panjang, siapapun presidennya. Nah, jadi ada kesinambungan. Jangan asal tembak gitu kan. Oh, ini gak cocok, berhentiin, ganti lagi. Ini kayaknya asal-asalan gitu. Iya. Iya. Iya, nggak ada acuan sekarang. Iya. Iya, anehnya rakyat itu kan banyak yang pinter ya. Wakil kita banyak yang pinter. Iya, itu kenapa nggak ke situ? Iya, ada rencananya. Presiden boleh ganti, tapi rencana negara itu ada yang tidak boleh diganti. Gitu. Jadi pergantian presiden ini ada hal-hal yang inisiatif dia, ada yang tidak boleh ada inisiatif. Iya, harus begitu. Siapapun, kalau nggak begitu nanti Indonesia mau maju susah, mau landing susah. Presidennya sih Pak Agus. Nah, termasuk dimulai dari Cilegon mestinya. Ya, harus ada terencana. Apa ini? Contohnya membuat kabel listrik jangan seliweran. Sampai sekarang nggak selesai-selesai. Baru dibaca itu. Sudah ya? Baca itu ribet kalau bersih di stopan Nah iya. Terus juga penghijauan. Pohon-pohon terus diatur di kanan kiri jalan terus ada. Kalau kita kayaknya nebang pohon nggak ada sanksinya kayaknya. Kalau di Bandung ada sanksinya, itu nggak sembarang boleh. Walaupun di depan rumah kita. Di BSD itu kena sanksi 2 juta apa? Jadi kalau kita punya pohon sudah ditanam oleh developer, kita mau tebang terus bayar 2 juta. Sebab dia harus menggantikan lagi di tempat lain. Jadi supaya ada keseimbangan. Kita kan perlu suplai oksigen. Oksigen itu dari mana? Produknya dari tumbuh-tumbuhan. Supaya sehat. Nah itu kayaknya nggak kepikiran deh begitu. Ya, dari mulai Mitsubishi sampai ke Simpang tuh nggak ada pohon. Saya lihat. Iya. Nggak ada pohon. Kecuali tengah mah itu bukan
cuma biasan itu. Besar kan. Ya, jadi apa kesimpulan di sini? Al hadis sharif fi tahrim ihtikal, lakin qala Syafi'i ihtikal muharram huwa fil aqwatil khasah. Kata Imam Syafi'i, yang haram itu menimbun dalam urusan makanan pokok. Nah, karena ini sangat penting ya. Kalau kita sembako mungkin penimbunan. Nah, dulu mah gas melon kan. Gas 3 kilo, orang berbondong-bondong itu kan. Iya. Nah, sekarang kita sudah dialiri gas, ya sudah nggak begitu Itu harus bersyukur ya. Nah, gas kita itu berasal dari Lampung katanya. Gas kita ini dari Lampung, dari laut itu menerobos ke sana. Urusannya panjang ya, meskipun sampai ke dapur kita itu kayaknya, Kalau di Cirebon udah duluan, saya kan pernah ngomong tuh, Cirebon sudah masuk ke pipa-pipa. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah, kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.